Jangan berkhianat pada rakyat. Pemilihan umum kepala daerah atau pilkada serentak tahun 2024 diharapkan menjadi momentum penting untuk memilih pemimpin yang benar-benar mengayomi rakyat. Pemimpin yang diharapkan mampu menjawab persoalan masyarakat di tingkat daerah, pemimpin yang mampu menghadirkan solusi atas beragam masalah rakyat di tingkat akar rumput. Karena itu, seluruh tahapan pilkada sudah semestinya diawali niat baik, cara yang baik, dan kerja-kerja yang baik sesuai kehendak rakyat. Kini proses pendaftaran pasangan calon telah berakhir. Nama-nama pasangan calon, baik yang benar maupun samar-samar terdengar, sudah didaftarkan untuk ikut serta dalam kompetisi demokrasi di daerah itu. Beragam dinamika politik turut mewarnai proses kandidasi dalam penentuan calon kepala daerah. Itulah mengapa perhelatan Pilkada 2024 menjadi momentum berharga bagi perjalanan demokrasi bangsa ini. Tidak hanya karena keserentakannya yang berlangsung di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota se-Indonesia, tetapi juga momentum kembalinya kemenangan suara rakyat atas upaya pembajakan demokrasi oleh para elit. Dengan aksi masif mahasiswa dan para aktivis, upaya revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada oleh DPR untuk mengakali putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia dan ambang batas akhirnya tamat. Putusan MK yang dikawal oleh rakyat telah meruntuhkan kartel-kartel politik yang ingin menyiasati proses demokrasi demi merebut daulat rakyat menjadi daulat sekelompok elit. Sebelum terbitnya putusan MK, partai politik mencoba untuk membuat prakondisi calon tunggal dengan memanfaatkan ambang batas pencalonan yang tinggi. Untuk itulah, ketika rakyat dengan upayanya turun ke jalan untuk menumbangkan kartel politik dan memperjuangkan gelaran pilkada yang demokratis, menjadi keniscayaan bagi para kandidat untuk menjunjung tinggi jerih payah para pejuang demokrasi tersebut. Pantang bagi para kandidat untuk kembali membuat publik kecewa. Para bakal calon petarung semestinya memastikan niat untuk benar-benar menjadi pemimpin daerah yang lurus dan berkomitmen mendatangkan keadilan dan perbaikan kehidupan rakyat. Jangan sampai para kandidat hanya menganggap pesta demokrasi daerah sebagai batu loncatan untuk menapaki karir politik. Bekerjalah dengan baik dan sungguh-sungguh demi kepentingan rakyat di daerah. Jika kerja Anda bagus, menepati janji-janji, menolak berkhianat kepada rakyat, tentu kesempatan naik kelas ke tingkat nasional akan terbuka lebar. Bukankah banyak pemimpin daerah yang karir politiknya akhirnya moncer di tingkat nasional berawal dari komitmen mereka menunaikan janji-janji? Negara ini menganut sistem demokrasi dengan desentralisasi. Dalam sistem seperti itu, kendali akan sulit dikerjakan oleh pemerintah pusat sendirian. Artinya, peran pemimpin di daerah sama pentingnya dengan pemimpin nasional, bahkan mungkin lebih penting dalam konteks kebijakan yang langsung berdampak pada rakyat. Untuk itulah, para kandidat harus benar-benar merancang visi misi dan program yang langsung berdampak pada rakyat. Pemimpin di daerah tidak perlu mengubah janji-janji muluk, namun saat sudah mendapat amanat, di tengah jalan mengkhianati komitmennya kepada masyarakat di daerah. Pilkada merupakan momentum yang tepat untuk memilih dan menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas. Karena itu, momentum yang bagus ini hendaknya dikawal oleh semua elemen bangsa ini agar proses demokrasi berjalan jujur dan adil. Pelajaran dari pemilu serentak perlu dijadikan pedoman agar kecurangan masif yang terjadi tidak lagi terulang. Pilkada juga bisa menjadi upaya untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat. Jangan sampai pilkada dipenuhi kecurangan dan masifnya politik uang. Rakyat harus dijaga kepercayaannya terhadap proses politik. Napas demokrasi harus benar-benar dijaga. Jangan sampai berhenti. Jangan sampai masyarakat menilai proses politik selama ini merupakan permainan elit belaka.